Jadi yang sangat membantu saya itu Mbak, selain studi secara formal itu, berorganisasi Mbak, itu membantu sekali. Jadi bagaimana saya bicara di hadapan orang banyak, kemudian bagaimana bisa membuat dan membaca surat, bagaimana bisa mengendalikan masyarakat, itu di organisasi Mbak. Karena saya itu masih di SMA, itu sudah menjadi ketua ranting organisasi keagamaan Mbak. Jadi pengalaman itu kan bagaimana kita mencari dana, kemudian mengerahkan masyarakat untuk hadir di perjumpaan-perjumpaan yang lebih besar, misalkan tingkat kecamatan atau cabang, itu kan kita harus punya kiat-kiat untuk itu Mbak, sehingga itu sangat membantu saya. Kemudian bagaimana kita menghormati dengan senior-senior, karena struktur organisasinya akan jelas, mulai pengurus besar sampai ranting, sehingga tahu bagaimana menjemput beliau ketika hadir, menyiapkan persiapan-persiapan yang perlu disiapkan. Itu saya rasakan betul ketika berorganisasi, Mbak. Bekerja dalam tim gitu Iya, ya, bekerja dalam tim. Dan satu lagi, itu semua nggak ada honor. Kan begitu. Ya. Bahkan kalau perlu kocek sendiri untuk bayar, misalkan ada acara, entah itu namanya muktamar, entah itu namanya konferensi, itu kan berada di luar daerah yang jauh tempat kita. Kadang-kadang kita urunan sendiri untuk berangkat menghadiri itu. Tapi ada sebuah atsar atau bekas yang luar biasa, karena kita sudah terbiasa bekerja dengan sosial, itu ketika bekerja dimanapun jiwa sosial masih ada, sehingga nggak terlalu mata duitan, nggak terlalu kemudian memeras anak buah, sehingga berorganisasi itu penting untuk menumbuhkan karakteristik seseorang. Coba kita bisa belajar bicara di podium, kita bisa belajar kemudian memimpin rapat, manajemennya, kemudian bagaimana surat yang baik dan benar. Itu kan tidak bisa kita temui di lembaga pendidikan formal saja kan. Jadi itu betul-betul di tempat di organisasi.